Baiklah, pada saat ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hak-hak pekerja. Saya, Krista Egeten, Steny Elias, dan Richie Sangel. Yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. 1. Nilai pekerja pabrik. 2. Hak dan kewajiban pekerja. 3. Hak naik banding terhadap tindakan interdisipliner. 4. Konflik hak-hak pekerja dengan nilai-nilai lainnya. 5. Studi kasus buruh PT Arim Trade. Pengertian dari pekerja publik adalah sebagai aktivitas yang mengharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Menurut para ahli Iva Hevik dan Lorenzi dan Crosby mengatakan pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia yang menggunakan peralatan. Dilema etis dalam pekerjaan sosial ada dua. 1. Dilema etis yang terkait praktek langsung, yaitu pemberi pelayanan kepada individu, keluarga, dan kelompok kecil. Kedua, dilema etis terkait dengan praktek komunitas administrasi, tindakan sosial, penelitian dan evaluasi, relasi dengan teman sejawat, dan pendidikan profesional. Nilai dan etik pekerja sosial. 1. Penerimaan. 2. Individualisasi. 3. Pengungkapan perasaan. 4. Sikap tidak menghakimi. 5. Objektivitas. 6. Self-determination atau penentu nasib sendiri. 7. Kerahasiaan. 8. Akuntabilitas. Selanjutnya, hak dan kewajiban akan dibahas oleh teman saya, Steny Elias. Oke, terima kasih Krista. Saat ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan sekalipun. Kewajiban adalah semua sesuatu yang wajib dilaksanakan, merasa yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan seperti ini. Hak pekerja tercatat dalam bab 3, kesempatan dan perlakuan yang sama. Tercatat juga dalam bab 5, tentang pelatihan kerja. Tercatat dalam bab 6, penempatan tenaga kerja. Dan bab 10, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Dan juga ada tercatat dalam bab 11 tentang hubungan industrial. Dan kewajiban pekerja tercatat dalam bab 11, masih dalam hubungan industrial. Nah, hak dan naik banding terhadap tindakan indisipliner, yaitu disiplin karyawan, adalah alat yang manajer andalkan untuk mengkomunikasikan kepada karyawan, baik mereka perlu mengubah perilakunya. Dua pendekatan berbeda untuk disiplin karyawan yang sering digunakan, yaitu perubahan disiplin dan positif disiplin. Adapun konflik hak-hak pekerja dengan nilai-nilai lainnya, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, larangan untuk beribadah. Yang kedua, larangan mengambil cuti. Yang ketiga, besaran gaji yang tidak sesuai. Keempat, perintah lembur di luar ketentuan. 5, kurang terjaminnya keselamatan kerja. Dan yang keenam adalah pelecehan seksual. Adapun studi kasus yang saat ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu rekan Richie. Silakan. Ya, terima kasih Steny. Contoh kasus dari kelompok kami ambil dari PT Arim Trade, di mana secara garis besar pada tanggal 11 November 2014 terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak buruh untuk mengadakan suatu serikat buruh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dari pihak perusahaan melakukan PHK secara sepihak. Di sini pihak buruh merasa bahwa perusahaan telah melanggar undang-undang yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada juga undang-undang lain yang dilanggar oleh pihak perusahaan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
buruh atau serikat pekerja. Di sini dari pihak buruh merasa bahwa hak-hak sebagai buruh dilanggar oleh pihak perusahaan. Merasa nilai-nilai yang sudah dijelaskan tadi tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Jadi, dari kasus ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap pekerja adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pekerja. Juga jumlah jam kerja tidak boleh melebihi dari aturan yang diberlakukan. Juga ada perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja. Yang saran yang dapat kami berikan bahwa setiap pekerja ataupun buruh haruslah mendapatkan hak dan kewajiban sesuai tupoksi masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku. Sekian presentasi kami kelompok mengucapkan terima kasih.